Halo sahabat Color Play Group, apa kabar? Pasti sehat kan? Kembali lagi di channel YouTube Color Play Group. Kali ini kita akan membahas berbagai info unik dan menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Eits, sebelumnya jangan lupa subscribe channel Color Play Group terlebih dahulu ya, untuk support kami mengupload video unik dan menarik lainnya. Dan pastikan jangan sampai ketinggalan update informasi pengetahuan terbaru yang lainnya dari kami ya. Kali ini kita akan membahas berbagai fakta unik dan menarik tentang negara yang menakjubkan dan negara terdingin di dunia. Siapa lagi kalau bukan Rusia? Simak penjelasan berikut sampai habis yuk. Rusia adalah negara yang beragam, menarik, dan terkenal karena sejarah, politik, serta karya sastranya. Negara ini tidak hanya besar dalam hal daratan, tetapi juga sangat kaya akan sumber daya alam. Rusia memiliki sumber gas alam terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki persediaan senjata nuklir terbesar di dunia. Selain itu, terdapat pula cadangan hutan terbesar kedua di dunia setelah hutan hujan Amazon dalam hal produksi oksigen. Di dalam hutan terdapat 266 mamalia dan 780 spesies burung. Dalam hal sains dan teknologi, para ilmuwan Rusia telah memberikan banyak sumbangsi terhadap kemajuan teknologi. Berikut adalah 5 fakta menarik Rusia yang harus Anda ketahui. Yang pertama, Rusia memiliki banyak pohon. 1/5 dari pohon dunia ada di Rusia. Berarti terdapat 643 miliar pohon yang dimiliki Rusia, lebih banyak dari pemilik pohon di negara manapun. Sekitar 45% dari negara ini ditutupi oleh pepohonan. Sebagian besar di hutan boreal Rusia atau taiga. Kawasan hutan lebat ini dulunya sepenuhnya berada di bawah gletser dan sekarang menjadi rumah bagi banyak spesies, termasuk harimau Siberia, babi hutan, elang, dan burung hantu. Sayangnya, hutan ini menghadapi ancaman deforestasi dan kebakaran hutan sehingga organisasi seperti WWF dan Greenpeace melakukan upaya terbaik untuk melindunginya. Yang kedua, Rusia memiliki banyak air tawar. Di Siberia, Anda dapat menemukan Danau Baikal. Danau ini tidak hanya merupakan danau terdalam di dunia, tetapi juga menampung sekitar 20% air tawar dunia. Berada di bagian wilayah Rusia yang dingin, danau ini secara teratur membeku selama musim dingin yang berarti Anda bahkan dapat berkendara melintasinya. Secara total, Rusia memiliki 4.508 km kubik sumber air tawar. Badan air tawar terbarukan di Rusia termasuk sungai, danau, dan waduk buatan manusia. Danau Baikal, danau air tawar terbesar dan terdalam di dunia, ada di Rusia. Danau ini menampung sekitar 1/5 air tawar di dunia. Meski terbentuk di atas celah, volume Baikal secara bertahap berkurang karena perubahan iklim. Yang ketiga, manusia pertama yang keluar angkasa adalah orang Rusia. Kosmonot terkenal Yuri Gagarin melakukan perjalanan keluar angkasa pada tahun 1961. Ia berangkat dengan kapsul Vostok 1 dan menyelesaikan satu orbit bumi pada tanggal 12 April tahun 1961. Atas perlombaan luar angkasa ini, ia dikenal secara internasional, dianugerahi banyak medali dan gelar, termasuk menjadi pahlawan Uni Soviet yang merupakan kehormatan tertingginya. Astronot Merkurius Alan Shepard menjadi orang Amerika pertama yang berada di luar angkasa kurang dari sebulan kemudian. Proyek penerbangan luar angkasa manusia kooperatif pertama antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berlangsung pada tahun 1975. Proyek uji Apollo-Soyuz dirancang untuk menguji kompatibilitas sistem pertemuan dan docking untuk pesawat ruang angkasa Amerika dan Soviet dan untuk membuka jalan bagi kerjasama di masa depan penerbangan berawak. Yang keempat, Amerika Serikat dan Rusia hanya berjarak 3,8 km. Meskipun menghabiskan sebagian besar waktu pada abad ke-20 bertentangan secara ideologis, Rusia dan Amerika Serikat dipisahkan hanya oleh 3,8 km air. Jarak tersebut yaitu jarak kepulauan yang masih masuk wilayah teritorial keduanya. Di tengah Selat Bering terdapat 2 pulau, Diomede Kecil dan Diomede Besar. Diomede Kecil milik Amerika Serikat, sedangkan Diomede Besar milik Rusia. Pulau-pulau kecil ini awalnya hanya dihuni oleh orang-orang Yupik, Eskimo, suku Yupik, sejak 3.000 tahun lalu. Pulau Diomede Kecil yang masuk ke dalam wilayah Amerika Serikat hanya dihuni 110 jiwa yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan, Pulau Diomede Besar yang masuk ke dalam kawasan Rusia tidak memiliki penghuni tetap. Namun, di pulau tersebut terdapat stasiun pemantau cuaca dan pos perbatasan milik Rusia. Dari zona waktu pun mereka juga berbeda.
Dua pulau yang disebut Diomed kecil dan Diomed besar yang berada di Kepulauan Diomede ini memiliki perbedaan waktu mencapai 21 jam. Hal itu terjadi lantaran kedua pulau tersebut dipisahkan garis imajiner penanggalan internasional. Meskipun keduanya berdampingan berada di tengah-tengah selat Bering antara Alaska dan Siberia. Fenomena unik tersebut membuat keduanya dijuluki sebagai Pulau Besok, Tomorrow Island, untuk Diomede besar dan Pulau Kemarin, Yesterday Island, untuk Diomede kecil. Menurut laporan geografi Realem, penamaan pulau tersebut diberikan ketika seorang navigator Denmark yang bekerja untuk Rusia kembali menemukan Pulau Diomede pada 1728. Yang kelima, Saint Petersburg memiliki pemandangan bawah tanah yang luar biasa. Metro merupakan transportasi umum yang sering digunakan di dua kota terbesar Rusia, yaitu Moskow dan Saint Petersburg. Namun, sistem metro ini dibangun jauh di bawah tanah sehingga pengunjung memerlukan eskalator untuk mencarinya. Misalnya, di stasiun Admiralteyskaya Saint Petersburg terdapat 4 eskalator tertinggi di dunia, yakni 68,6 meter, 225,07 kaki. Dibutuhkan sekitar 2,5 menit untuk pergi ke bawah atau sebaliknya. Penumpang harus menuruni eskalator yang tampak seperti tak ada habisnya. Kedalaman stasiun kereta ini setara dengan ketinggian patung Liberty yang berdiri kokoh di New York. Kenapa stasiun ini dibangun di perut bumi yang begitu dalam? Rupanya hal ini berkaitan dengan keadaan alam Kiev yang bergunung-gunung. Pintu gerbang stasiun ini berada di dalam lembah yang curam di pinggir sungai Dnieper. Uni Soviet juga memiliki beberapa stasiun kereta bawah tanah, yakni Taman Pobedi yang terletak di Metro Moskow. Stasiun ini berada di kedalaman 84 meter di bawah tanah. Menarik bukan? Yang keenam, ada banyak bahasa dan beragam budaya di Rusia. Jumlah lema dalam Kamus Bahasa Rusia terlengkap hanya sepertiga jumlah lema dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford. Namun, berapa banyak jumlah kata dalam bahasa Rusia sebenarnya? Bahasa yang paling populer di Rusia adalah bahasa Rusia. Namun, menurut Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi, penduduk Rusia berbicara setidaknya 270 bahasa dan dialek. Bahasa-bahasa ini termasuk bahasa asing utama seperti Jerman dan Inggris, serta bahasa asli Rusia, seperti Tatar, Chuvash, Karelian, dan Chechnya. Ada juga beberapa bahasa yang terancam punah, seperti Votik dan Godoberi. Jika kita melengkapi 150.000 kata dalam bahasa Rusia standar modern dengan, katakanlah, kata-kata dialek, kita akan mendapatkan 400.000 kata, kata ahli bahasa Lyudmila Kruglikova, salah satu penyusun Kamus Besar Bahasa Rusia. Itulah beberapa info fakta unik dan menarik yang harus kamu ketahui. Subscribe untuk support kami dalam menayangkan video edukasi menarik lainnya, dan pastikan jangan sampai ketinggalan informasi menarik. Thank you for watching. See you. Lanjut part 2.